Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada PT Dainang. Dan selanjutnya, sebelum saya memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ada saya sendiri, Arali Suara, dengan NPM 2018 804 030. Selanjutnya adalah Ahmad Diki dengan NPM 2018 804 089. Yang selanjutnya ada Aprilia Wardina dengan NPM 2018 804 088. Yang selanjutnya ada Naufal Alman dengan NPM 2018 804 023. Yang selanjutnya ada Nur Halimah dengan NPM 2018 804 056. Yang selanjutnya ada Jalul Sakti dengan NPM 2018 804 001. Dan yang terakhir ada Dwi Setiatno dengan NPM 2018 804 343. Dan agenda pembahasan pada kali ini, yang pertama adalah sistem informasi akuntansi di PT Dainang. Yang kedua adalah pengenalan sistem informasi akuntansi. Yang selanjutnya ada pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sekarang masuk ke PT Dainang. PT Dainang adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi buku tulis. Kantor, pabrik, dan gudang berada di lokasi yang sama, yaitu di kawasan industri Jababeka. Seluruh karyawan berjumlah total 250 orang. Perusahaan melakukan pembelian secara kredit dengan jangka waktu pembayaran yang diberikan oleh pemasok adalah 30 hari. Dan melakukan penjualan ke pelanggan juga secara kredit. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau yang sering dikenal dengan nama SIA adalah sistem informasi berbasis komputerisasi yang mengelola data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Metode produksi PT Dainang. Metode produksi yang digunakan oleh PT Dainang adalah metode just in time atau JIT. JIT sendiri adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mau menyerahkan atau produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Untuk mencapai sasaran dari sistem ini, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta oleh konsumen, dan pada saat yang dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. Selain itu, PT Dainang juga menyediakan pilihan bahan baku berupa FSC 100% mix, FSC mix 70%, FSC mix 40%, dan FSC untuk pilihan harga. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, letak kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan susunan organisasi struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelaporan terhadap atasan. Dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup, walaupun orang datang dan pergi, serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan. Dan berikut adalah struktur organisasi di PT Dainang, dimulai dari level direksi sampai yang paling bawah. Ada di level operator dan CO operator. Dan ini adalah proses produksi di PT Dainang, dimana yang pertama adalah mencetak cover, lift varnish, emboss, potong, jahit kawat atau potong, pasang UPP, las UPP, dan terakhir adalah blok atau pengepakan. Selanjutnya adalah diagram alir. Flowchart atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan diagram alir. Ini digunakan dalam industri manufacturing untuk menggambarkan proses-proses operasionalnya, sehingga mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah dari suatu proses ke proses lainnya. Flowchart atau diagram alir sering digunakan untuk mendokumentasikan standar proses yang telah ada, sehingga menjadi pedoman dalam menjalankan proses produksi. Di samping itu, flowchart atau diagram alir ini juga digunakan untuk melakukan analisis terhadap proses produksi, sehingga dapat melakukan peningkatan atau perbaikan proses yang berkesinambungan atau secara terus-menerus. Dan ini adalah diagram alir siklus pendapatan level 0. Dan ini adalah diagram alir siklus pembelian level 0.
Dan ini adalah diagram alir siklus penggajian karyawan level 0. Dan ini adalah diagram alir sistem buku, jurnal, dan pelaporan. Bagan alir. Bagan alir atau flowchart merupakan kumpulan dari notasi diagram simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sistem. Bagan alir atau flowchart merupakan metode teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sejumlah aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Sebuah bagan alir akan mempresentasikan grafikal pada suatu sistem yang menggambarkan terjadinya relasi fisik antara entitas kuncinya. Auditor, analis sistem, dan pemrograman merupakan kunci orang yang paling mengenal dengan notasi ini. Dan berikut adalah bagan alir siklus pendapatan. Dan berikut adalah bagan alir dokumen permintaan pembelian barang. Dan berikut adalah DFD penggajian. Yang selanjutnya adalah kartu gudang. Kartu persediaan stok adalah laporan dari simulasi kwitansi dan pengeluaran stok dari Departemen Gudang. Tanggung jawab penjaga inventory dan gudang untuk mencatat setiap stok yang masuk dan keluar dari gudang. Kartu gudang ini akan membantu staf untuk mengidentifikasi bahannya barang yang benar lebih cepat. Tentu ini akan bermanfaat jika semua item yang ada sangat mirip. Resiko mengeluarkan barang yang salah juga akan menjadi berkurang. Dan ini adalah kartu gudang di PT Dainang, di mana terlihat mulai dari tanggal, keterangan, pembelian, pemakaian, dan jumlah sisanya. Purchase order. Purchase order adalah pesanan pembelian. Pesanan pembelian ini dibuat oleh pelanggan atau konsumen, yang mana dilakukan dengan menyertakan dokumen keterangan barang apa yang dibeli, ukuran, warna, dan karakteristik lainnya. Purchase order juga biasa disebut sebagai kontrak perjanjian yang mana membuat pebisnis membantu pelanggan mendapatkan apa yang diinginkannya. Tentu barang apa saja yang bisa dipilih sudah ditawarkan sebelumnya oleh pembisnis. Dan ini adalah purchase order milik PT Dainang. Invoice. Invoice dikenal sebagai tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan dan menentukan apa yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual, sehingga dengan ketentuan yang diberikan oleh penjual. Ketentuannya, pembayaran menunjukkan jumlah yang harus dibayar dan waktu maksimum pembeli untuk melunasi barang yang diberikan oleh penjual. Dan berikut adalah invoice milik PT Dainang. Faktur. Faktur adalah suatu dokumen komersial yang merinci transaksi antara pembelian dan penjual. Faktur juga dikenal sebagai kwitansi tagihan atau faktur penjualan. Secara umum, faktur dibuat dalam format hard copy disertai dengan beberapa salinan sehingga baik pembeli dan penjual masing-masing memiliki catatan transaksi yang bisa digunakan sebagai pencatatan. Dan berikut adalah faktur milik PT Dainang. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.